Ending aslinya jauh lebih gelap dari yang kamu kira. Di luar ruang dan waktu, dimensi tempat pertempuran terakhir berlangsung, retakan menyebar seperti kaca pecah. Bukan karena serangan iblis, bukan karena Hakai, tetapi karena satu nama Vegito, fusion Potara, antara Goku dan Vegeta. Namun kali ini, berbeda. Ini bukan Super Saiyan Blue, bukan Limit Breaker. Ini adalah bentuk yang belum pernah tercatat dalam sejarah para Kaioshin. Ultra Vegito. Di Istana Agung, Zeno berdiri. Wajahnya tidak tersenyum. Di sampingnya, Grand Priest menatap layar kosmik yang menampilkan satu sosok bercahaya putih kebiruan. Energi fusion itu telah melampaui batas struktur multiverse, ucap Grand Priest pelan. Dalam arena kosong antar realitas, Ultra Vegito melayang. Auranya bukan sekadar ki, itu seperti kombinasi Ultra Instinct Ultra Ego energi Potara murni tubuhnya, dikelilingi serpihan ruang yang terdistorsi. Satu kepalan tangannya membuat galaksi di latar belakang bergetar. Seluruh God of Destruction berkumpul. Beerus melangkah maju. Champa mengepalkan tangan. Belmont tersenyum tipis. Fusion itu tidak stabil, kata Beerus. Jika dibiarkan, ia akan menghancurkan semuanya. Ultra Vegito membuka mata. Matanya bercahaya perak dengan kilatan ungu. Menarik. Jadi, kalian semua datang. Suaranya bergema seperti dua kesadaran menyatu. Baiklah, mari kita selesaikan. Serangan pertama datang dari para dewa secara bersamaan. Energi Hakai menyatu menjadi badai kehancuran. Ultra Vegito mengangkat satu tangan. Final, God Breaker. Satu gelombang energi dilepaskan. Dan retak. Bukan hanya arena, bukan hanya dimensi, tetapi lapisan multiverse. Setiap semesta merasakan getaran. Planet-planet bergeser dari orbitnya. Kaioshin berlutut. Beerus terdorong mundur untuk pertama kalinya dalam sejarah. Mustahil. Grand Priest turun tangan. Aura malaikatnya menyelimuti ruang kosong. Vegito, hentikan ini. Ultra Vegito tersenyum. Kami hanya menggunakan potensi penuh kami. Dalam sekejap, ia muncul di depan Grand Priest. Satu benturan terjadi. Cahaya putih dan biru bertabrakan. Gelombang kejut menghancurkan dua lapisan realitas sekaligus. Zeno berdiri. Namun bahkan ia terdiam. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak yakin bisa menghapus energi itu tanpa menghapus segalanya. Di dalam kesadaran Fusion Goku, menyadari sesuatu. Energi ini bukan cuma dari kita. Vegeta mengangguk. Potara tidak hanya menyatukan tubuh, ia menyatukan potensi evolusi tanpa batas. Ultra Instinct tambah Ultra Ego. Keseimbangan, absolute. Namun ketika dua konsep itu bersatu, ia menciptakan paradoks. Insting sempurna. Ego kehancuran mutlak. Multiverse tidak dirancang untuk menahan eksistensi seperti itu. Para dewa menyerang sekali lagi. Ultra Vegito mengepalkan tangan. Kalau sistemnya tidak bisa menahan kami, maka sistemnya yang salah. Ia melepaskan satu pukulan lurus. Tidak besar, tidak dramatis. Namun tekanan pukulan itu menghapus satu timeline alternatif sepenuhnya. Retakan kini menyebar ke seluruh 12 semesta. Kaioshin menangis. Beerus berteriak, "Hentikan ini, Vegito!" Namun, Vegito tidak mendengar. Fusion mulai kehilangan batas moral. Di saat kehancuran hampir total Potara mulai bersinar aneh, fusion yang seharusnya permanen mulai retak. Grand Priest menyadari, bukan kami yang akan menghentikannya, tetapi multiverse itu sendiri. Realitas menolak keberadaan Ultra Vegito. Energi paradoks memisahkan Goku dan Vegeta secara paksa. Ledakan cahaya terjadi. Ketika semuanya mereda, Goku dan Vegeta terbaring terpisah. Multiverse. Namun satu semesta kecil hilang. Terhapus dari catatan. Zeno menatap kosong. Kita kehilangan satu. Grand Priest menunduk. Itu harga dari kekuatan tanpa batas. Meski fusion telah terpisah, sisa energi Ultra Vegito tidak hilang. Di celah antara dimensi, serpihan kesadaran tertinggal. Sebuah entitas baru mulai terbentuk. Bukan Goku, bukan Vegeta, tetapi residu fusion absolute, dan suara berbisik terdengar.
Ultra Vegito belum benar-benar berakhir. Multiverse akhirnya stabil, retakan kosmik telah tertutup, dan para Kaioshin kembali ke singgasana agung mereka. Para God of Destruction, dengan napas lega yang disembunyikan, berpura-pura seolah semuanya selalu terkendali. Namun, di celah terdalam antara eksistensi dan ketiadaan, di ruang hampa yang bahkan waktu pun tak berani menyentuh, ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang seharusnya tidak ada. Sisa energi murni dari Ultra Vegito. Ini bukan tubuh, bukan juga jiwa. Ini adalah sebuah kesadaran paradoks. Gema dari kemungkinan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Dan di kesunyian abadi itu, ia mulai berpikir. Di planet Beerus yang tenang, Goku terbangun dengan napas yang berat dan terengah-engah. Keringat membasahi keningnya. Ia menatap telapak tangannya sendiri, merasakan denyut energi aneh yang akrab namun asing. Aku masih merasakan dia, bisiknya pada diri sendiri. Di sisi lain planet, di bawah langit ungu yang sunyi, Vegeta berdiri diam mematung, menatap Cakrawala. Bukan dia, gumamnya dengan suara rendah. Itu kita. Keduanya, meski terpisah, merasakan denyut energi yang sama. Sebuah energi yang tidak lagi menyatu dalam diri mereka, tetapi memanggil dari kejauhan. Beerus, sang dewa penghancur yang sedang tertidur, membuka satu matanya yang mengantuk. Auranya langsung terasa tegang. Kalian berdua? Kalian juga merasakannya? Wis! Sang malaikat pendampingnya berdiri tenang, tongkatnya tergenggam erat. Matanya menatap jauh ke kehampaan. Sepertinya, ujarnya, dengan nada serius. Residu dari anting Potara tidak sepenuhnya lenyap. Jauh di kehampaan antar dimensi, di tempat yang tak tersentuh oleh hukum fisika, energi putih keperakan dan ungu pekat mulai berputar, menyatu, dan membentuk sebuah siluet. Sosok itu belum memiliki wajah, tetapi auranya terasa begitu mengerikan. Seperti gabungan dari Ultra Insting dan Ultra Ego yang telah membusuk dan kehilangan tujuannya. Tanpa suara, ia berbicara langsung ke dalam jalinan realitas. Aku adalah kemungkinan yang ditolak oleh kenyataan. Di sekelilingnya, serpihan-serpihan timeline yang pernah terhapus oleh Zeno mulai berkumpul, tertarik oleh gravitasinya yang aneh. Satu semesta kecil yang hilang, sebuah realitas yang gagal, kini menjadi bahan bakar bagi kelahirannya. Entitas itu menyerapnya tanpa ampun. Dan bentuknya yang semula kabur, mulai menjadi lebih stabil, lebih nyata. Di Istana Agung, Grand Priest, penguasa para malaikat tiba-tiba menutup matanya. Ekspresinya yang selalu tenang, kini menunjukkan sedikit kekhawatiran. Energi itu telah kembali di sampingnya. Zeno yang sedang asyik bermain dengan miniatur galaksi, berhenti. Matanya yang polos menatap Grand Priest. Apa itu Vegito lagi? Tanyanya. Tidak, Yang Maha Dewa, jawab Grand Priest dengan hormat. Ini bukan fusion, ini adalah sisa dari kesalahan sistem. Sebuah bug dalam realitas. Sebuah panggilan darurat dikirimkan ke seluruh multiverse. Para God of Destruction dipanggil kembali menghadap ke Istana Agung. Beerus, dengan amarah yang mulai membara, mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Jangan bilang, kita harus melawan bayangan dari vision konyol itu. Grand Priest mengangguk pelan. Konfirmasinya terasa berat. Benar. Dan kali ini, ia tidak memiliki batas waktu. Seketika, langit di seluruh 12 semesta menjadi gelap. Retakan-retakan kecil mulai muncul di mana-mana. Bukan retakan besar yang mengancam kehancuran instan, tetapi ribuan luka kecil yang terus berdarah, menguras energi kehidupan dari multiverse. Di tengah ruang netral yang menjadi pusat kekacauan, entitas itu akhirnya membuka mata. Dua mata yang menyala dengan kekuatan yang menakutkan. Satu mata perak cemerlang, satu mata ungu membara. Ia akhirnya berbicara dengan suara yang menggema di pikiran setiap dewa. Aku adalah Ultra Vegito, tanpa batas. Namun di planet Beerus, Goku hanya berbisik pelan, seolah menolak keberadaannya. Tidak. Kau bukan kami. Vegeta melangkah maju di sampingnya. Tatapannya tajam dan penuh penolakan. Kau hanya sisa dari sebuah ambisi yang tak terkendali. Entitas itu tersenyum,
senyum yang terbentuk dari energi murni. Ambisi, balasnya, adalah inti dari seorang Saiyan. Tanpa ragu, Goku mengaktifkan Ultra Instinct. Rambutnya berubah menjadi perak, auranya tenang namun sangat kuat. Di sampingnya, Vegeta meledak dalam aura ungu Ultra Ego. Mereka tidak melakukan fusion. Kali ini, mereka berdiri berdampingan sebagai dua individu yang utuh. Paradox Vegito bergerak hanya dengan satu ayunan tangan. Ia membelokkan hukum fisika. Ruang dan waktu melengkung di sekitarnya. Goku nyaris tidak bisa menghindar. Gerakannya yang secepat kilat terasa lambat. Di sisi lain, Vegeta justru tertawa saat menerima hantaman keras di tubuhnya, merasakan sakit yang memicu kekuatannya. Hahaha, ini jauh lebih menyenangkan dari yang kukira. Namun, ada satu masalah fatal. Setiap pukulan yang mereka daratkan, setiap serangan energi yang mereka lepaskan, hanya membuat entitas itu semakin kuat karena ia lahir dari potensi gabungan mereka. Semakin serius mereka bertarung, semakin mereka mendorong batas mereka, semakin sempurna dan stabil bentuk paradoks Vegito. Mereka memberinya makan dengan kekuatan mereka sendiri. Melihat situasi yang semakin genting, Grand Priest turun dari Istana Agung. Kehadirannya yang agung seketika menenangkan ruang yang terdistorsi. Kalian berdua tidak akan bisa mengalahkannya dengan kekuatan kasar, ujarnya dengan tenang. Dari kejauhan, Bires berteriak frustrasi. Lalu bagaimana caranya? Dengan doa, Grand Priest menatap Goku dan Vegeta. Dengan menerima batas, kata itu membuat Goku terdiam. Batas, itu adalah konsep yang asing baginya. Vegeta menggeram marah. Kami bangsa Sion tidak mengenal kata batas. Entitas itu tertawa. Suara tawanya mengguncang fondasi multiverse. Itulah sebabnya aku ada. Paradox Vegito mulai menyerap energi, bukan hanya dari pertarungan, tetapi dari seluruh semesta secara bersamaan. Jika dibiarkan, ia akan menjadi entitas absolut, setara dengan sistem multiverse itu sendiri. Zeno, melihat ciptaannya dalam bahaya, mengangkat tangannya yang kecil, bersiap untuk menghapus ancaman itu. Aku bisa menghapusnya. Jangan, Yang Maha Dewa. Grand Priest menahan. Jika dia dihapus sekarang, seluruh multiverse akan ikut hilang. Dia telah terhubung terlalu dalam ke fondasi realitas. Dalam keheningan yang mencekam, Goku memejamkan mata. Ia mencari jawaban, bukan di luar, tapi di dalam dirinya. Beberapa saat kemudian, ia membuka matanya. Aku tahu caranya. Vegeta menatapnya dengan curiga. Kau serius, Kakarot? Goku tersenyum tipis. Senyum yang berbeda dari biasanya. Ya. Kita harus menerima bahwa kita tidak selalu harus melampaui segalanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Goku dengan sengaja menurunkan auranya. Cahaya perak Ultra Instinct meredup dan padam. Vegeta, setelah ragu sejenak, mengikutinya. Aura ungu kehancuran Ultra Ego perlahan surut. Mereka berhenti berkembang. Mereka berhenti menekan batas. Mereka menerima diri mereka apa adanya saat itu. Seketika, paradoks Vegito goyah. Sosoknya mulai berkedip. Karena ia lahir dari dorongan tanpa akhir untuk menjadi lebih kuat. Tanpa ambisi yang berlebihan dari Goku dan Vegeta, ia kehilangan bahan bakarnya. Ia kehilangan tujuan keberadaannya. Entitas itu mulai memudar, menjadi transparan. Namun sebelum lenyap sepenuhnya, ia berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar oleh kedua Saiyan itu. Selama kalian terus mencari batas baru, aku akan kembali. Cahaya putih dan ungu itu akhirnya menghilang. Multiverse kembali stabil. Para dewa terdiam, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Bires mendengus kesal. Dengar ya kalian berdua, jangan buat masalah seperti ini lagi. Goku tertawa canggung sambil menggaruk belakang kepalanya. Tentu saja Bires sama. Mungkin Vegeta hanya menyilangkan tangannya dan bergumam, Hai MPH. Namun, jauh di kedalaman realitas yang paling sunyi, seutas energi kecil yang nyaris tak terlihat masih tersisa. Tidak aktif, tidak bergerak, hanya diam di sana. Menunggu,
menunggu saat ambisi Saiyan kembali membara tanpa batas. Terima kasih sudah menonton cerita alternatif Dragon Ball kali ini. Jika kalian suka dengan teori dan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Spy